Selamat sore semuanya. Sebentar lagi saya akan live di YouTube dan juga di Zoom bersama teman-teman dari GeoWater Channel Indonesia. Temanya adalah bagaimana bekerja di perusahaan multinasional dan menjadi ekspatriat di luar negeri. Oke, sebentar lagi kita mulai. Oke, terima kasih Pak Ate atas sambutan dan openingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, jumpa lagi dengan saya Husna dari GeoWater Channel Indonesia. Di GeoWater Channel Indonesia ini kita akan sharing banyak ilmu tentang akademik, tentang keilmuan, tentang karir, dan juga self-development lainnya. Kebetulan webinar GWC ini sudah berlangsung selama beberapa seri. Mungkin dari teman-teman yang di sini juga ada teman-teman yang udah ikutan seri-seri sebelumnya gitu. Dari yang mulai penemuan bakat, menjadi pengusaha, menjadi akademisi, menjadi berkarir di BUMN dan lainnya. Dan masih banyak tips-tips kedepannya lagi tentang berkarya. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau sudah lulus atau baru mau masuk SMA atau ingin mendapatkan insight baru untuk peluang karir ke depannya agar lebih cocok dalam diskusi atau gimana, pantengin terus webinar GWC ini. Nah, sore ini kita kedatangan pembicara sore ini spesial karena kita sekarang import pembicaranya dari luar negeri, karena kebetulan mereka adalah orang-orang yang sukses berkarir di luar negeri seperti itu. Jadi kalau kemarin kita udah membedah banyak tentang orang-orang yang berkarir di dalam negeri, sekarang buat teman-teman yang kepo nih, kayak gimana sih kerja di luar negeri, bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya gitu. Mungkin bisa didapatkan dari insight-insight di hari ini gitu. Buat teman-teman yang buat pengen nanya juga nanti dipersilakan buat ngobrol langsung pembicaranya dengan cara angkat tangan gitu ya. Cerita aja gitu, gimana keresahannya, pengennya apa sih gitu yang diketahui dari berkarya di luar negeri ini gitu. Jadi kebetulan pembicara yang pertama tadi dari Malaysia dan juga dari Qatar. Keduanya adalah berkarir di bidang oil and gas gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah kuliah di jurusan geoscience atau teknik, bisa banyak banget nemu insight tentang gimana bisa kerja di engineering di luar negeri seperti itu, dan juga gimana gini pengalamannya gitu. Oke, jadi hari ini kita kedatangan satu adalah Pak Ari Krishna, dan satu lagi adalah Pak Agus. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu. Pak Ari Krishna, apakah sudah hadir Pak Ari Krishna? Iya, saya udah ada di sini Mas Ustaz. Oh, udah hadir. Oke. Kalau Pak Agus sudah ada Pak Agus. Ya Mas Husna, berada Mas Husna. Oke, pembicara kita dua-duanya udah standby nih, udah siap buat cerita tentang pengalaman mereka. Jadi teman-teman siapin juga, mungkin kalau mau yang sambil nyemil boleh, mau sambil ini juga mencatat juga boleh. Pokoknya dibikin santai aja. Kita sekarang memaksimalkan ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Ari Krishna dan juga Pak Agus seperti itu. Materi pertama mungkin akan dipaparkan oleh Pak Ari Krishna. Beliau akan menjelaskan tentang how to get an overseas job as an expatriate. Jadi gimana sih caranya buat teman-teman? Langsung aja, silakan Pak Ari. Gimana? Udah siap? Saya share screen-nya ya. Iya, silakan Pak. Oke, udah kelihatan? Oke, saya mulai ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore buat teman-teman yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah memberikan kesempatan ini untuk hadir di channelnya GeoWater Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Husna yang menjadi moderator kali ini. Dan juga kepada teman-teman yang telah sangat antusias nih untuk daftar dan juga mungkin hadir live dari YouTube channel ya. Saya lihat banyak sekali peserta yang ternyata antusiasmenya sangat besar. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena kita punya waktu 2 jam, saya mencoba untuk 1 jam pertama ya saya cover. 45 menit mungkin saya akan share presentasi saya dan 15 menit kita akan cover dengan tanya jawab. Untuk temanya cukup ringan, kita nggak akan berat-berat, tapi intinya adalah bagaimana sih mendapatkan kerjaan di luar negeri itu, ya kan?
terkesan simple, tapi ada beberapa tips-tips yang mungkin bisa dilakukan atau dipelajari, jadi bisa dijadikan bekal untuk teman-teman yang memang tertarik bekerja di luar negeri. Oke. Jadi saya ini seperti tadi Mas Rusna udah bilang, saya live dari Kuala Lumpur. Di sini waktunya 1 jam lebih duluan, jadi kita sekarang di sini udah jam 4:30, ya kan? Saya di Kuala Lumpur. Nama saya Ari Krisna Lopulisa. Saya sih di sini udah sekitar 8 tahun lebih ya di Kuala Lumpur. Jadi saya mulai aja langsung ke materi saya. Nah, yang akan saya cover untuk 1 jam ke depan adalah kurang lebih ke 4 topik ini. Saya mencoba membaginya dalam 4 topik, ya kan? Pertama introduction, sekedar pengenalan dulu, biar buat ice breaking ya. Saya bisa memperkenalkan diri saya dan saya juga mungkin sedikit tahu teman-teman background-nya dari mana, ya kan? Yang kedua ini akan lebih banyak. Jadi bagaimana sih sebenarnya mendapatkan kerjaan di luar negeri? Mulainya di mana sih? Pertama yang susah itu kan pertama di mana sih kita mulai kan? Terus gimana cara biar kita bisa dikenali di dunia internasional? Terus skill-skill apa yang diperlukan sebenarnya? Apa yang membuat orang Indonesia juga bisa diperhitungkan di luar negeri, ya kan? Dan apa yang harus dipersiapkan dari segi interview, dari segi dokumen segala macam, ya kan? Nah, setelah itu saya akan lanjut ke bagian ketiga. Ini adalah bagian di mana let's say teman-teman udah ada yang keterima di luar negeri atau udah kerja di perusahaan luar. Nah, bagaimana caranya memaintain kerjaan tersebut biar tetap optimum, ya kan, biar tetap dikenali oleh manajemen gitu. Karena ya seperti kita tahu dengan kondisi kasus corona sekarang ini, COVID di mana-mana, banyak terjadi layoff. Jadi sangat penting memang untuk memaintain hubungan yang bagus dengan tempat kerja sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan pemutusan kerja kan. Soalnya itu sangat umum dan gak hanya di Indonesia, di semua negara yang terjadi. Jadi bagaimana sih caranya? Oke, dan akan ditutup dengan beberapa kesimpulan. Oke, jadi saya mulai pertama dengan sedikit pengenalan diri saya. Nama saya Ari Krisna Lopulisa. Saya kerja sebagai seorang geologis, ahli kebumian di Malaysia. Tapi saya juga mempunyai kerjaan sambilan sebagai technical presentation coach. Jadi saya memberikan sambilan adalah bagaimana cara melakukan presentasi-presentasi, khususnya presentasi teknis yang lebih efektif. Ini karena kesadaran saya melihat banyak sekali teman-teman kita orang Indonesia yang kemampuan teknisnya sangat bagus, tapi ketika melakukan presentasi di depan umum, apalagi di depan khalayak internasional gitu ya, mereka ada sedikit keterbatasan. Jadi itulah kenapa saya ada panggilan untuk memberikan sedikit kayak sharing knowledge, ya kan? Saya udah 15 tahun pengalaman. Saya kerja di oil and gas. Sebelumnya saya pernah kerja di industri lain, tapi saya nggak akan cover di sini. Tapi 15 tahun saya di oil and gas, dan pengalaman saya di Southeast Asia. Di Southeast Asia, di Asia Tenggara ya, di Indonesia dan Malaysia. Background saya geologi. Jadi memang saya kebetulan, kalau mungkin dibilang cukup beruntung, saya bekerja sesuai dengan jurusan. Saya S1 geologi, S2 pun saya petroleum geoscience. Jadi memang S1 dan S2-nya geologi, dan memang saya kerja sebagai geologis di perusahaan minyak. Nah, sedikit gambaran dari pengalaman saya memulai karir saya tahun 2005 di Jakarta sebagai seorang geoscientist di perusahaan yang bernama Schlumberger. Ini cukup terkenal bagi yang udah sering berkecimpung dengan dunia perminyakan. Tapi kalau yang belum familiar, ini adalah perusahaan service oil company. Jadi dia adalah perusahaan multinasional dari Prancis yang memiliki dan beroperasi di hampir seluruh dunia untuk memberikan servis kepada perusahaan-perusahaan minyak, termasuk salah satunya Pertamina. Jadi Pertamina adalah contoh perusahaan minyak yang mempunyai lapangan. Schlumberger adalah perusahaan servis kontraktornya, kurang lebih seperti itu, ya kan? Saya mulai kerja saya di situ, dan 5 tahun setelah itu, 4,5 tahun, saya mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan multinasional juga yang berasal dari Cina. Ini perusahaannya based dari Beijing, backgroundnya sebenarnya di finance, tapi dia berkecimpung di oil and gas juga di Indonesia. Jadi saya pindah ke 2009 ke Citrix sini. Nah, 2012
ini saat dimana oil price lagi bagus-bagusnya, ya kan? Jadi kalau nggak salah oil price saat itu sempat mencapai titik tertinggi di harga 120 US dollar per barrel. Jadi memang tinggi sekali. Nah saat itu semua oil company di seluruh dunia sedang getol-getolnya merekrut. Nggak hanya dari Malaysia, tapi juga dari Middle East, ya kan, dari Saudi, dari Qatar. Mungkin ntar teman saya Pak Agus bisa menjelaskan lebih detail lagi untuk masalah Middle East. Tapi basically saat itu seluruh dunia sangat getol-getolnya merekrut para pegawai yang mau berkecimpung di dunia perminakan. Banyaknya memang dari latar belakang engineering dan geoscience. Jadi waktu itu saya ikut interviewnya di Indonesia, waktu itu interviewnya di Jakarta. Mereka ada massive recruitment dari tim dari Malaysia, mereka datang dan mereka rekrut, dan alhamdulillah waktu itu saya keterima dan saya memutuskan 2012 saya pindah ke Kuala Lumpur. Oke, jadi di Kuala Lumpur saya berkarir di Petronas lumayan lama, 5 tahun. Nah kalau di perusahaan-perusahaan luar seperti itu biasanya itu mereka adalah contract base, jadi jarang yang merekrut permanen. Oke, jadi waktu itu saya direkrut untuk kontrak 3 tahun, terus dilanjutkan lagi 2 tahun, jadi 5 tahun total. Nah ketika 2015 itu oil price turun lagi, jadi 2016-2017 banyak perusahaan yang juga tidak melanjutkan kontrak, termasuk saya. Jadi waktu itu 2017 kontrak saya habis dan tidak dilanjutkan. Jadi saya memutuskan saat itu mungkin lebih baik saya ambil S2 lagi. Jadi saya tetap memutuskan untuk berkarir di perminyakan dan memutuskan lanjut ke S2. Saya cuma 1 tahun S2 di sana. Dan 2018 saya keterima di perusahaan saya sekarang dan berkarir di sini di Rockflow Dynamics sampai saat ini. Tetap juga sama base-nya di Kuala Lumpur. Itu kurang lebih background pengalaman saya. Mungkin kalau yang kurang familiar dengan sebenarnya ngapain sih kerjaan geologis itu dan kenapa harus di perminyakan ya? Apa hubungannya dengan perminyakan? Apa bedanya sih dengan orang-orang dari teknik perminyakan, ya kan? Oke, jadi apa yang geologis lakukan adalah most of the time 80% yang kita lakukan adalah kita bekerja dengan data di komputer. Kita menganalisa semua data kita di komputer di workstation yang canggih untuk menganalisa data bawah bumi, bawah permukaan. Nah, most of the time mungkin 70-80% kita ngelakuin ini, dan of course kita juga banyak brainstorming dengan teman-teman dari disiplin yang lain atau dari bidang ilmu yang lain seperti dari pemboran, dari teknik perminyakan, dari teknik facilities, ya kan, construction. Dan itu kita banyak berdiskusi. Jadi kurang lebih kerjaan kita memang banyaknya dengan komputer. Jadi komputer literasi itu udah wajib lah ya kita miliki. Tetapi kadangkala kita juga harus ke lapangan untuk geologis, karena kita ketika melakukan pengeboran biasanya dibutuhkan geologis untuk menganalisa langsung data lapangannya, jadi melihat langsung sampel batuannya. Ini ketika 2008-2009 saya masih kerja di Civic Seram, saya kerja dengan staffnya Weatherford ini, staff mud loggernya, dan well site geologisnya, ini rignya. Ini waktu itu di Seram, di Maluku, jadi cukup jauh ke sana. Saya bisa habiskan waktu mungkin sekitar 1-2 minggu kalau setiap ada pengeboran, dan kadang-kadang 2 atau 3 hari bisa nggak tidur ya untuk nunggu si data, si pengeborannya masuk ke target. Jadi itu kurang lebih kerjaan geologis di perusahaan minyak. Nah pertanyaan mungkin bedanya apa sih sama insinyur perminyakan nih? Bedanya geologis itu yang belajar batuannya. Apa hubungannya dengan perminyakan adalah karena batuan ini di bawah bumi adalah menjadi wadah. Jadi si minyak itu berada di dalam batuan. Jadi jangan bayangkan minyak itu berada dalam cekungan gitu yang besar, enggak. Dia berada di dalam pori-pori batuan. Itulah kenapa geologis selalu harus juga ke lapangan untuk tetap belajar batuannya dan bisa mengaplikasikannya dengan pekerjaan di perusahaan minyak. Jadi kurang lebih itu gambarannya, latar belakang saya, kerjaan saya seperti apa, dan perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah saya jalani selama ini. Okay. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, teman-teman background-nya dari mana aja ya? Mungkin banyak dari IT kali ya, tapi kalau bisa coba di type aja di chat box-nya, saya pengen tahu aja kira-kira background-nya banyak dari mana. Soalnya saya ingin presentasi ini lebih general, jadi bisa relate untuk semua yang ada di sini. Jadi kalau saya ada gambaran dari mana aja, itu bisa ini.
Oke, saya coba lihat chatnya, banyak juga. Oke, komunikasi, mesin, elektro. Oke, banyak engineering ya, kimia, mesin, banyak engineering. Oke, good. Kimia, internasional, industri, akuntansi, great. Hukum, kimia. Oke, good. Jadi kita sekarang banyak latar belakang yang berbeda-beda nih. Jadi ini memang saya harapkan karena saya mencoba memberikan materi ini general, jadi bisa relate sama teman-teman yang ada di sini. Oke, saya lanjut. Nah, untuk teman-teman yang saya ambil contoh IT nih, karena IT kan yang sekarang mungkin lagi booming. Booming dalam artian bahkan ketika corona menyerang seperti sekarang ini, dunia IT kayaknya tetap kuat ya. Jadi misalnya kita bisa lihat Amazon, Google, Facebook, bahkan Zoom pun sekarang menjadi salah satu perusahaan yang sangat profitable. Karena semua orang sekarang pakai Zoom, semua orang register Zoom. Jadi memang IT saat ini adalah salah satu bidang yang sangat-sangat menarik. Jadi itu kenapa saya ambil contoh di sini. Tapi kadang-kadang bidang yang cocok pun, misalnya katakan teman-teman dari IT, skill yang pas pun apakah itu cukup? Apalagi untuk berkecimpung di dunia di luar negeri ya. Nah, ini salah satu contoh aja gambaran. Kadang-kadang walaupun kita secara technically knowledgeable, kita mempunyai background yang pas, tapi kita harus memiliki skill yang pas juga dari segi communication, dari segi interview segala macam. Kalau nggak, kita nggak akan bisa tembus. Ini kan contohnya nih, ditanya, menurut kamu kenapa sih kamu cocok kerjaan ini di perusahaan IT? Jawabannya, oh iya karena saya nge-hack komputer kamu dan saya membuat saya diundang di interview ini. Jadi intinya orang ini mungkin cerdas nih, dia sangat bisa mempunyai kapasitas untuk melakukan hal seperti ini, tapi of course caranya salah dan tentunya tidak akan diterima kan ya kalau misalnya caranya salah dan cara penyampaiannya itu salah. Jadi message saya di sini adalah technical skills harus diseimbangkan dengan skill-skill lainnya, sehingga menggabungkan itu menjadi suatu kompetensi yang lengkap, ya kan, untuk ditawarkan ke dunia industri. Oke, nah sekarang saya masuk nih ke bagian pertama. Bagaimana sih mendapatkan pekerjaan di luar negeri, ya kan? Dulu ketika saya pertama kali lulus, saya nggak langsung masuk oil and gas. Saya sempat 11 bulan masuk di perusahaan insurance, ya kan? Sangat tidak nyambung, tapi waktu itu memang saya mendapatkan itu, jadi saya jalani. Tapi waktu itu bayangan saya untuk mendapatkan pekerjaan di luar harus selalu di oil and gas. Tapi ternyata enggak kok. Jadi waktu itu bayangan saya kalau untuk bekerja di luar negeri harus selalu di oil and gas dan harus selalu di lapangan. Tapi ternyata enggak. Pekerjaan di luar negeri itu enggak hanya harus di lapangan dan enggak hanya harus di oil and gas. Memang chance untuk luar negeri ketika Anda bekerja di offshore dan bekerja di perminyakan memang lebih besar. Tapi bukan berarti lapangan kerja di luar sana, di luar negeri Indonesia, hanya di bidang ini. Enggak. Jadi banyak sekali sebenarnya bidang-bidang yang ditawarkan. Saya ambil contoh Malaysia karena saya base-nya di sini. Apa aja sih sebenarnya yang ditawarkan orang Indonesia tuh kerja apa aja sih di Malaysia, ya kan? Nah ini slide selanjutnya akan saya coba jabarkan lebih lanjut. Jadi pada dasarnya kerjaan di luar negeri itu dibagi dua lah ya. Ada yang profesional, ada yang domestik, ya kan? Yang profesional ini kategori profesional untuk yang expat atau yang mempunyai kualifikasi tertentu. Yang domestik ini lebih kepada mungkin yang tenaga kerja TKI. Saya akan bahas di kategori yang profesional. Saya akan fokus di profesional. Jadi di Malaysia sendiri itu banyak teman-teman Indonesia itu nggak hanya di oil and gas. Jadi banyak juga yang di engineering, construction, ya kan? IT ya, banyak banget dan nggak sebanyak IT sama oil and gas, tapi banking ada juga orang Indonesia yang kerja di banking yang ada kerjasama dengan bank di Indonesia, misalnya CIMB kan. Kadang-kadang mereka ngirim staffnya ke sini. Finance insurance juga ada beberapa perusahaan insurance malah untuk claim dan market Indonesia yang headquarternya di Malaysia. Mereka memang khusus mencari orang-orang Indonesia.
karena mereka customer-nya orang Indonesia. Ya kan? FMCG seperti Unilever, P&G, mereka juga ada orang Indonesia di hire nggak hanya di Malaysia tapi juga di Singapura. Ya kan? Hospitality atau perhotelan juga banyak malah. Banyak kayak yang chef gitu, mereka asalnya dari Indonesia atau bahkan mungkin dari Europe ya. Jadi banyak sekali orang asing kalau di bagian hospitality. Aviation tentunya, pilot Malaysia itu nggak semua orang Malaysia, banyak sekali orang Indonesia yang menjadi pilot yang berbase di Kuala Lumpur. Education juga, jadi yang backgroundnya education, banyak sekali sekolah-sekolah internasional yang meng-hire memang staff-staff luar. Ya kan? Banyaknya memang untuk saat ini saya lihat banyaknya dari Amerika atau dari Eropa atau dari Filipina. Indonesia saya belum terlalu sering lihat untuk bagian sekolah internasional. Tapi bukan berarti nggak ada ya, ada juga. Nah ini kategori-kategori pekerjaan yang tersedia di Malaysia pada khususnya, dan saya juga yakin negara-negara lain yang menerima tenaga asing masuk, tentunya bidang-bidang ini juga ada seperti di Middle East atau di Singapura, ya kan? Oke, nah ini mungkin cukup obvious, cukup jelas lah ya. Kenapa sih kita memilih kerja di luar negeri? Padahal kata orang sebaik-baiknya di negeri orang lebih baik di negeri sendiri kan? Ya, tapi tetap aja ada benefitnya. Of course, yang pertama gaji relatif lebih tinggi, ya kan? Benefitsnya juga biasanya lebih banyak dibandingkan misalnya bekerja di Jakarta. Itu satu. Kedua, karir. Ini juga tentunya menjadi pertimbangan utama. Ada beberapa perusahaan yang sifatnya multinasional, mereka biasanya untuk membuat pekerjaannya nyampe ke tingkat atas, mereka kan biasanya menempatkan di beberapa posisi penting di seluruh dunia, ya kan? Jadi misalnya kayak teman-teman saya yang di Schlumberger, biasanya mereka sebelum nyampe ke manajemen itu mereka kan ditempatkan di berbagai negara dulu. Jadi itu juga salah satu alasan untuk karirnya. Dan ada juga yang mungkin personal reason, mereka mau gaining experience kan. Biar bagaimanapun experience bekerja di luar negeri tentu akan memberikan nilai tambah, nggak hanya kepada karir tapi kepada juga ke personality life kita. Jadi ketiga hal ini mungkin yang merupakan tiga alasan utama untuk memutuskan bekerja di luar negeri. Ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah memulainya di mana sih? Ya kan? Ini adalah pertanyaan sangat wajar karena biasanya orang tidak tahu atau tidak nyadar kita mulainya dari mana biasanya. Ya kan? Nah, ini saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman udah bekerja di multinational company, let's say ketika lulus dan bekerja di perusahaan multinasional seperti waktu itu saya bekerja di Schlumberger, itu sebenarnya udah tempat yang sangat ideal untuk start. Karena biasanya mereka akan setelah 3 tahun atau 5 tahun mereka akan menawarkan pegawainya untuk ditempatkan di penempatan yang lain. Jadi itu udah start yang bagus. Kelebihannya adalah lebih gampang, prosesnya lebih gampang dan biasanya statusnya permanen. Karena mereka tetap bagian dari perusahaan itu, ya kan? Yang exposure ke manajemen aja itu jelas terlihat. Jadi manajemen di atas ngelihat bahwa si pekerja ini hasilnya bagus nih, cukup bagus untuk dipromot ke tingkat yang lebih lanjut atau ke negara yang lain. Tapi kan nggak semua orang seberuntung itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang start bekerja di perusahaan-perusahaan lokal, ya kan? Tetapi jangan berkecil hati. Sebenarnya kesempatan juga buat teman-teman yang bekerja, ya banyak cara. Walaupun katakan Anda udah bekerja di perusahaan multinasional, itu lebih gampang. Misalnya Anda bekerja di perusahaan lokal, jangan berkecil hati, tetap juga ada chance untuk keluar, yang keluar. Ataupun misalnya Anda yang masuk kuliah, either ngambil S2 keluar, atau misalnya S2-nya di dalam negeri atau S1-nya di luar negeri, mungkin coba cari internship di luar negeri. Itu juga memungkinkan. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan hal-hal seperti ini, jadi yang menawarkan kesempatan
pegawainya bekerja di luar negeri adalah seperti ExxonMobil, Unilever, Schlumberger. Dulu saya sebenarnya hampir ditawarkan untuk pindah di Kuwait ketika saya masih di Schlumberger, tapi karena pertimbangan keluarga saat itu saya tidak mengambil. Tapi ya, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan menawarkan kesempatan untuk pegawai-pegawainya ditempatkan di negara lain. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang masih bekerja di perusahaan lokal, tapi ingin juga mendapatkan kesempatan di luar negeri? Banyak sekali perusahaan. Nah, Petronas adalah salah satu contoh yang memang mereka waktu itu mencari pegawai Indonesia untuk ditempatkan di Malaysia. Jadi mereka mengadakan rekrutmen di Indonesia. Kadang-kadang mereka nyari fresh graduate atau kadang-kadang mereka nyari experience. Tergantung kebutuhan dan untuk ditaruh di Malaysia. Saudi Aramco pun begitu. Saudi Aramco biasanya mereka cari yang pengalaman ya. Ini untuk oil and gas. Atau Amazon yang perusahaan IT. Ini sangat gencar sekarang karena mereka bisnisnya lagi booming. Mereka juga mencari atau terbuka untuk menerima pegawai-pegawai dari orang Indonesia untuk ditempatkan di either Kuala Lumpur atau di Singapura. Nah, tetapi ada juga harus dipikirkan, tadi itu positifnya ya. Sebenarnya ada hal-hal juga yang harus dipikirkan adalah multinational company nggak semua perusahaan menawarkan hal itu, ya kan? Misalnya seperti katakan, saya ambil contoh mungkin, katakan Anda bekerja di Citibank, mungkin hanya 1-2 orang aja yang bisa terpilih untuk ditaruh di luar negeri misalnya. Terus limited role memang terbatas untuk posisi-posisi penting tertentu di luar negeri itu biasanya sangat terbatas. Jadi mereka akan sangat memilih, ya kan? Dan strukturnya pun akan sangat udah terstruktur. Jadi untuk karir tertentu di perusahaan tertentu dia akan jelas strukturnya. Ini harus dipertimbangkan juga. Nah, untuk yang perusahaan yang bekerja di perusahaan lokal saat ini, yang perlu dipertimbangkan adalah ketika diterima di perusahaan luar, di perusahaan di luar negeri, biasanya memang akan selalu kontrak. Biasanya. Ya kan, kayak saya di Petronas statusnya kontrak. Dan prosesnya akan relatif lebih lambat karena ini tidak pindah dalam satu company ya, tapi pindah dari satu company resign terus pindah ke company baru. Jadi administratifnya akan ada hambatan atau tidak akan semulus yang ini. Masalah visa, masalah dokumen, masalah pemindahan keluarga segala macam. Jadi harus dipikirkan. Dan biasanya mereka nyari yang experience. Itu harus dipikirkan juga. Sama dengan yang udah mahasiswa di luar. Mahasiswa di luar biasanya visanya itu adalah kan visa mahasiswa ya, visa student. Untuk mengkonvert ke visa bekerja itu biasanya tidak mudah, apalagi kalau pengalamannya masih kurang. Tapi Anda juga harus mengerti dari sudut pandang mereka itu udah melihat ratusan CV, ya kan, mungkin ribuan CV, nggak gampang jadi mereka kan. Jadi kita coba men-treat mereka sebagai manusia juga yang punya kerjaan juga, soalnya kerjaan mereka juga tergantung dari proses ini, ya kan. Jadi any extra effort matters. LinkedIn, menggunakan LinkedIn, network sama internet. Kalau Anda masih kurang yakin betapa pentingnya LinkedIn, ya kan? Ini saya akan kasih contoh dari pengalaman pribadi saya aja. Betapa bergunanya dan powerfulnya LinkedIn kalau digunakan untuk hal-hal yang tepat, ya kan? Tepat sasaran. Tepat sasaran di sini maksudnya apa yang Anda posting dan apa yang Anda perlihatkan di profil Anda memang pas kan dengan lowongan yang mungkin Anda sedang cari. Yang pertama, LinkedIn gratis kok. Saya juga belum pernah pakai LinkedIn yang berbayar, karena menurut saya LinkedIn yang gratis sudah sangat cukup. Dan apa gunanya Anda bayar LinkedIn yang berbayar kalau Anda sendiri tidak aktif? Biasanya LinkedIn yang berbayar ini recruiter yang pakai, karena mereka emang pengen melihat kandidat-kandidat yang lebih bagus dan seleksinya lebih mantap. Jadi biasanya membayar mereka lakukan, untuk kita sebenarnya free, yang pilihan yang gratis sudah cukup. Nah, LinkedIn profile kita ini, bayangkan ini adalah kayak cuplikan movie trailer dari pengalaman kita, ya kan. Sebelum mereka kontak kita, sebelum mereka nelfon kita, biasanya rekruter akan lihat sosial media, ya kan. Mudah-mudahan mereka nggak harus sampai ngecek ke Facebook atau ke Instagram ya, tapi minimal yang mereka cek adalah LinkedIn. Jadi kalau Anda yang belum mengupdate profil LinkedIn Anda, saya sarankan update secepatnya dan buat semenarik mungkin. Kayak CV yang simple, ya kan, nggak harus semua informasi ditampilkan.
tapi highlight yang penting-penting aja, yang expertise Anda, dan jangan overload juga dengan too much information unnecessary. Misalnya SD Anda di mana, SMP Anda di mana, itu udah nggak penting, ya kan? Mereka nggak akan lihat lagi SD di mana, SMP di mana, atau lahir di mana, enggak. Yang penting kuliah di mana atau experience-nya seperti apa, itu yang penting. Dan achievement yang mereka mau lihat. Nah ini kadang-kadang yang saya ngelihat para milenial nih, banyaknya mereka mempost something yang menurut mereka achievement, tapi menurut saya kurang valuable. Jadi misalnya achievement, oke, mereka telah telah mengikuti kursus A, katakan kursus IT lah katakan, terus mereka upload si sertifikatnya, which is good, ya kan? Tapi itu kurang strong, kurang kuat message-nya. Kenapa? Karena orang berpikir ya kalau misalnya ikut kursus bayar juga akan dapat sertifikat kan. Kalau yang saya sarankan adalah coba misalnya dari kursus Anda bawa balik ke kerjaan atau ke sehari-hari Anda dan mencoba memecahkan suatu Anda problem dari kerjaan Anda dengan pendekatan yang ditawarkan dari kursus tersebut. Dan Anda meng-highlight, oh berkat kursus ini saya bisa memecahkan ini loh. Itu akan jadi jauh lebih menarik dibanding hanya sekedar sertifikat, ya kan? Katakan setelah ini Anda upload sertifikat webinar, itu kurang useful. Misalnya Anda mengatakan, oh setelah ini saya akhirnya menyadari gini-gini saya melakukan ini dan akhirnya saya diterima di kerja ini karena saya melakukan. Si rekruter akan mengingat Anda sebagai orang yang sangat kooperatif, ya kan? Dan sangat berbesar hati bahkan untuk menawarkan kerjaan ke temannya yang lain, ya kan? Jadi rekruter akan mengingat Anda, teman yang Anda referensikan pun akan menghargai usaha dan bantuan Anda, ya kan? Gratis. Ini adalah satu contoh. Contoh kedua, ini lebih baru lagi malah, Mei, baru sebulan yang lalu. Dia nanya kita ada opening untuk head of geoimaging, which is sebenarnya sangat menarik. Cuman saya juga menyadari saya saat ini enjoy dengan kerjaan saya sekarang dan saya merasakan banyak teman-teman saya yang mungkin lebih membutuhkan posisi ini dibanding saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya balas dan saya mengatakan bahwa saat ini saya masih bekerja dan saya tidak kepikiran untuk pindah, tapi saya akan mereferensikan teman-teman saya yang sekiranya cocok. Dan ini saya umumkan juga di sosial media saya dan akhirnya ada beberapa teman yang kontak saya untuk posisi ini. Jadi ya kita mencoba menyambungkan aja mereka kan, nggak selamanya harus dicuekin karena bagusnya itu tadi rekruternya akan ingat Anda, teman Anda pun akan menghargai usaha Anda. Jadi again, LinkedIn memang sangat-sangat powerful. Even Anda nggak melakukan apa-apa, maksudnya nggak melakukan apa-apa ini bukan Anda yang kontrak rekruternya. Tetapi memang perlu diingat, saya di LinkedIn cukup aktif. Jadi yang saya upload biasanya adalah masalah kerjaan atau hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kerjaan, tapi sekiranya memberikan nilai tambah. Ya kan, misalnya saya ngasih sharing knowledge ke mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, itu saya upload. Biasanya itu memberikan nilai tambah, walaupun yang saya sharing knowledge bukan tentang geologi, tapi tentang presentation skill. Tapi itu memberikan nilai tambah sekali. Nah ini juga nih, contoh yang menarik. Saya tiba-tiba dikontak untuk posisi sales director, sales manager. Saya ini jagonya. Kan? Hei, 5 itu dulu satu kali babat. Jadi posisi sales manager yang ditawarkan ketika ke saya saat itu adalah ini kurang lebih bulan Februari, 2-3 bulan yang lalu. Of course saya akan diri saya dan saya menawarkan teman saya yang mungkin tertarik untuk posisi ini. Bagusnya dia ingat saya, teman saya pun menghargai saya. Jadi cukup jelas enggak, LinkedIn sebenarnya sangat powerful. Oke, itu mengenai masalah medianya ya, sosial media, cara networking segala macam. Nah sekarang balik ke skill. Skill apa nih yang sebenarnya banyak dibutuhkan di luar negeri atau di perusahaan multinasional? Biasanya awalnya kompetensi atau skill yang utama yang dicari, misalnya kayak saya geologis, memang mereka akan nyari orang yang lulusan geologi, atau yang engineering mereka akan nyari lulusan engineering, sama pun yang pilot tentunya mereka akan nyari yang lulusan pilot kan, nggak mungkin mereka nyari background yang lain. Jadi ini adalah
skill-skill yang sangat-sangat dicari, tapi ini sifatnya sangat spesifik. Tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang sifatnya generalis, dan background-nya bisa terbuka dari jurusan apa aja, kan? Kalau memang Anda tertarik di sales atau di business development, banyak teman-teman saya yang lulusan science atau engineering, tapi mereka jiwanya memang sangat sales, ya kan? Dan tahu sendiri kan kalau orang sales, once mereka achieve, mereka sangat dihargain. Jadi posisi-posisi ini, yang ini spesialis, yang ini generalis adalah untuk yang background-nya bisa apa aja. Tapi kedua hal ini sangat terbuka peluangnya untuk Anda-Anda yang memang ingin tertarik ingin berkarir di multinational company ataupun di luar negeri. Tetapi ini yang saya perlu tandaskan nih. Skill inti atau skill utama ternyata tidak cukup, ya kan? Kenapa saya bilang nggak cukup? Karena apa bedanya kita dengan kandidat yang lain? Kandidat lulusan engineering mungkin dari US, atau kandidat lulusan engineering atau science dari Europe. Apa bedanya sih kita dengan yang lain, ya kan? Nah, ini yang saya mau highlight di sini adalah yang namanya transferable skills. Transferable skills ini membuat kita lebih fleksibel. Jadi yang kata-katanya di sini adalah quality atau skill yang bisa membuat kita bekerja di bidang di satu kerjaan atau di kerjaan yang lain atau di industri yang lain. Kenapa hal ini menjadi sangat penting adalah ketika industri atau keadaan dunia seperti sekarang ini dan Anda berkepikiran untuk pindah profesi atau pindah industri, mungkin let's say katakan yang pilot nih, let's say pilot, kalau airlines tidak balik-balik bisnisnya, apakah mereka bisa menggunakan pilot skill mereka? Mungkin kurang ya, tapi lebih banyak ke sini. Mungkin yang mereka bisa lakukan adalah menggunakan analytical skill-nya, problem solving skills-nya. Pilot kan jago untuk problem solving skills-nya, analytical skills-nya. Itu yang mereka harus jual untuk katakan pindah industri atau pindah kerjaan. Jadi jangan lupa, ini kita penting, tapi transferable skills gue itu sangat-sangat berguna. Ya kan? Nah, coba kalau teman-teman bisa list di chat, apa sih menurut teman-teman transferable skills itu? Contoh aja kira-kira kurang lebih apa. Jadi saya bisa ada gambaran juga. Apa aja sih sebenarnya contoh dari transferable skills itu? Sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Ada yang bilang dagang, oke? Sales, betul? Sales bisa termasuk transferable skills, itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam industri, ya kan? English skills, yes, English skills memang udah menjadi kebutuhan utama ya. Itu udah nggak, kalau misalnya mau kerja di luar negeri itu udah tidak diragukan lagi. So ya, betul. Jadi transferable skills adalah hal yang sifatnya generation, leadership, problem solving skills, teamwork, training kan, communication skills, betul. Jadi hal ini yang adalah sifatnya tidak terukur, adalah sangat penting untuk di pekerjaan karena kita berurusan dengan banyak orang kan. Jadi ini hal yang penting. Jadi kalau saya bisa mengatakan soft skill sama pentingnya dengan hard skill. Bahkan mungkin lebih penting daripada hard skill. Ini arguable lah ya. Beberapa posisi mungkin hard skill tetap penting seperti posisi engineering atau science. Tetapi bukan berarti soft skill yang nggak penting. Itu juga penting sekali karena teamwork, communication, presentation. Kan? Nah, dan 80% orang menyatakan soft skill bahkan sangat memegang peranan penting untuk kesuksesan perusahaan, ya kan? Ya tadi itu negotiation skill, communication skill, di mana kita negosiasi dengan partner, dengan pemerintah, ya kan, untuk menggolkan project segala macam. Jadi soft skill sangat-sangat dihargai. Makanya jangan menganggap remeh soft skill Anda. Itu sangat-sangat dilihat di dalam dunia kerjaan. Nah, soft skill ini adalah top 10 soft skill yang paling penting, ya kan? Sebenarnya ini kan relatif ya, tetapi memang kalau bisa dilihat seperti communication ini adalah kita tidak ragukan lagi salah satu soft skill yang paling penting, problem solving, ya kan, flexibility, negotiation, teamwork, ya kan.
Nah, yang saya mau highlight di sini mungkin adalah communication. Kenapa saya highlight communication di sini adalah karena ada kecenderungan orang Asia atau orang Indonesia lah untuk masalah communication ketika di dunia internasional mereka merasa sedikit kurang percaya diri dibandingkan orang yang native speaker dari Amerika atau dari Inggris, ya kan? Jadi communication skill dirasakan sebagai suatu barrier mereka. Mungkin kalau dalam bercakap dalam bahasa Indonesia mereka oke, tapi once mereka harus translate ke bahasa Inggris, mereka menjadi kurang confident dan ini memberikan pengaruh yang besar dalam achievement di perusahaan. Apalagi kalau Anda bekerja di luar negeri. Nah, communication skill ini ada beberapa tipe. Presentation skill, negotiation skill, kan influencing skill, saya nggak akan bahas dengan detail, tapi again saya mencoba meng-highlight pentingnya communication skill di sini. Apalagi untuk kerjaan seperti kerjaan saya, di mana saya banyak melakukan presentation skill di sini sangat-sangat penting. Orang yang mungkin di sales, pentingnya di negotiation, ya kan, atau di selling skills-nya. Nah, karena background saya, memang saya di luar geologi, saya selalu mencoba mengimprove communication skill dan presentation skill saya. Jadi saya selalu tegaskan pentingnya presentation skill itu. Karena biar bagaimanapun, begitu Anda udah terbiasa presentasi di depan umum, dengan berbagai orang, berbagai kalangan, dan berbagai macam negara, communication skill Anda pun akan terlatih. Dan karir Anda akan dengan sendirinya terpacu untuk jadi naik. Karena orang akan melihat Anda sebagai figur pemimpin, ya kan? Kepercayaan diri pun Anda meningkat, jadi Anda dirasakan bahwa oh ini emang orang ini pede nih ngerjain kerjaannya, ya kan. Jadi itu kenapa saya selalu highlight presentation skill memang sangat penting. Dan buat teman-teman yang masih fresh graduate atau masih student nih, kalau Anda udah sering presentation skill, itu sangat bagus karena biar bagaimanapun itu akan langsung membantu Anda dalam menghadapi wawancara. Anda udah terbiasa presentasi di depan umum, tentunya Anda tidak akan ragu lagi atau tidak nervous lagi kan untuk wawancara di depan mungkin 2 atau 3 orang doang. Ya kan? Cara Anda berbicara pun menjadi lebih jelas. Cara Anda menjawab pertanyaan pun Anda akan bisa menjawab pertanyaan dengan jelas. Jadi presentation skill yang bagus, communication skill yang bagus, gak hanya diaplikasikan ke benar siap. Ya kan? Anda tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena biasanya kalau wawancaranya sama perusahaan dari luar, biasanya akan lewat Skype atau Zoom kan ya, atau Webex. Jadi Anda tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, make sure Anda siap, internet connection jalan, terus research juga company-nya, posisinya apa segala macam. Dan selalu saya sarankan practice sama teman untuk interview. Ini sebenarnya tips-tips interview bisa saya cover lagi 2 atau 3 jam lagi, tapi of course untuk kesempatan kali ini kurang cukup kan. Jadi once Anda dipanggil interview, Anda make sure Anda prepare. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang jarang, karena yang paling susah itu sebenarnya masukkan CV dan dipanggil, karena itu ratusan orang. Biasanya once sudah dipanggil interview itu mungkin hanya 5 orang yang dipanggil. Jadi itu kandidat Anda udah lebih sedikit lagi. Jadi itu jangan disia-siakan, karena chance Anda untuk menang atau dipanggil untuk tahap selanjutnya lebih besar. Jadi selalu prepare. Nah ini juga, contoh aja, kita harus selalu siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya kan, atau menjebak. Karena ada aja yang akan nanya seperti ini. Jadi kayak misalnya contoh pertanyaan umum, apa kelemahan Anda? Terus orang ini bilang, oh saya terlalu gampang percaya sama orang. Terus bilang, oke, kamu diterima. So ya makasih Pak. Nggak ada yang bohong. Ya, intinya adalah kita harus selalu siap dengan pertanyaan yang mungkin ditanyakan, jadi kita tidak memberikan jawaban yang kita terlihat tidak prepare. Baik dari segi teknis, ya kan, misalnya Anda orang engineer atau finance, atau dari segi soft skill yang biasanya yang akan ditanyakan oleh HRD. Jadi harus selalu siap. Itu pesan saya. Nah, setelah Anda lulus nih, setelah Anda diterima interview, selanjutnya apa? Ini akan mungkin sedikit berbeda dengan posisi di Indonesia ya. Posisi Indonesia mungkin nggak akan serumit ini, tapi kalau di luar negeri, make sure salary sama benefitnya jelas. Jangan sampai ada yang miss. Dan Anda juga harus mempertimbangkan cost of living. Malaysia cost of livingnya kurang lebih sama dengan di Indonesia, tapi kalau di Middle East itu jauh lebih tinggi. Jadi jangan misalnya katakan Anda ngeliat, oh gajinya 2 kali lipat. Iya, tapi ternyata cost of livingnya 3 kali lipat. Nah itu yang harus Anda pikirkan. Terus Anda juga harus tahu, package yang diterima adalah package lokal atau expat. Itu harus Anda tanyakan dan jelaskan.
Dan apakah package-nya sendirian atau dengan family? Kalau misalnya Anda udah berkeluarga, Anda harus minta package untuk family. Dan biasanya sih company akan memberikan package untuk family. Jadi urusin paspor, mereka udah assume teman-teman udah punya paspor sendiri. Yang mereka akan urusin adalah visa. Visa di negara itu. Misalnya visa di Malaysia atau visa di Singapura. Tapi visa juga ini, visa adalah bukan tergantung dari perusahaan, itu dari imigrasi. Ada case teman saya yang waktu itu